Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus menstruasi dan masa subur. Anggota kelompok kami yang pertama ada Dina Ayu dengan NIM 003, yang kedua ada Almira Cahya dengan NIM 005, yang ketiga ada saya sendiri Anissa Astri dengan NIM 011, dan yang terakhir ada Salsa Aulia dengan NIM 026. Hari ini kita akan membicarakan tentang siklus menstruasi dan masa subur wanita. Apa aja sih yang ada di penjelasan kami hari ini? Stay tune ya teman-teman. Yang pertama, siklus menstruasi sendiri adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita secara teratur. Biasanya terjadi sekitar setiap 21 hingga 35 hari. Siklus menstruasi berperan penting dalam sistem reproduksi wanita dan berlangsung sepanjang masa subur wanita, yaitu saat ia memiliki kemungkinan untuk hamil dan artinya sebelum masa menopause. Nah, pada slide ini diperlihatkan ya keempat gambaran kita seorang wanita selama siklus menstruasi. Pada penasaran kan? Gimana sih keadaan kita saat menstruasi? Yuk kita langsung bahas aja ke siklusnya yang pertama. Fase pertama di dalam siklus menstruasi adalah fase menstruasi, yaitu merupakan fase ketika lapisan di dalam rahim atau yang biasanya kita sebut dengan endometrium yang telah tumbuh untuk mendukung kehamilan terlepas dan dikeluarkan dari tubuh melalui vagina dalam bentuk darah. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Fase menstruasi umumnya terjadi pendarahan selama 3 hingga 5 hari. Namun jika hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan sakit nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan. Selanjutnya ada fase folikuler atau fase proliferasi. Apa sih fase folikuler itu? Fase folikuler terjadi setelah fase menstruasi selesai. Selama fase ini, hormon estrogen mulai meningkat untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan mempersiapkan tubuh untuk ovulasi. Fase folikuler terjadi mulai hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler, hari ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almira Cahya Nandiriandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang fase ovulasi dan fase luteal. Yang pertama ada fase ovulasi. Apa sih fase ovulasi itu? Jadi, pada fase ini sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Jadi pada fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma karena adanya peningkatan hormon lutein. Sel telur yang telah siap dilepaskan akan berpindah ke tuba falopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadi fase ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dan leher rahim. Selanjutnya ada ciri-ciri fase ovulasi. Di sini ada 5 ciri fase ovulasi. Yang pertama ada suhu basal tubuh meningkat. Yang kedua ada peningkatan sekresi lendir dan mulut rahim. Yang ketiga adalah nyeri ringan hingga berat pada pinggung atau perut. Yang keempat ada perasaan lebih bergairah. Yang kelima ada payudara terasa lembut. Baik, selanjutnya ada fase luteal. Fase luteal adalah ketika folikel melepaskan sel telur, lalu sel telur bergerak ke tuba falopi hingga akhirnya bersentuhan dengan sperma dan dibuahi, di mana folikel tersebut nantinya juga akan berubah. Jadi, fase luteal ini disebut juga paruh kedua dalam siklus menstruasi, hari ke-15 hingga ke-28, di mana sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Selanjutnya ada ciri fase luteal, yaitu ada 3. Yang pertama, perubahan mood yang meningkat tajam. Yang kedua, munculnya jerawat hormon.
Lalu yang ketiga ada nyeri di bagian payudara. Selanjutnya ada gangguan fase luteal. Yang pertama ada pendarahan ringan atau spotting di antara dua siklus menstruasi. Yang kedua ada jangkauan waktu menstruasi yang begitu pendek. Yang ketiga mengalami kondisi sulit hamil. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk mengetahui atau menghitung masa subur pada haid yang teratur. Adapun kata teratur di sini berartian siklus haid berkisar antara 21 sampai 35 hari tiap bulannya. Sebenarnya banyak cara untuk mengetahui atau menghitung masa subur. Yang pertama yakni menggunakan aplikasi siklus haid, menggunakan ovulation test pack dan mengenali tanda-tanda yang keluar dari tubuh kita ketika fase ovulasi. Nah, apabila kalian ingin menghitung secara konvensional, maka begini cara menghitungnya. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu siklus menstruasi terpendek dan terpanjang kalian. Misalnya, kalian memiliki siklus menstruasi terpendek 27 hari. Kurangi angka tersebut dengan angka 18, hasilnya adalah 9. Nah, angka ini adalah hari pertama masa subur kalian. Yang kedua, ketahui siklus terpanjang kamu. Misalnya, siklus terpanjang haid kamu 30 hari. Kurangi angka tersebut dengan 11, hasilnya adalah 19 hari. Nah, angka ini adalah hari terakhir masa subur kamu. Agar kalian lebih paham, jika siklus menstruasi rata-rata kamu adalah 28 hari, maka ovulasi dapat terjadi sekitar hari ke-14 dan hari-hari paling subur adalah hari ke-12, 13, dan 14. Jika siklus menstruasi rata-rata adalah 35 hari, ovulasi terjadi sekitar hari ke-21 dan hari paling subur adalah hari ke-19, 20, dan 21. Dan jika siklus menstruasi yang terjadi lebih pendek, sebagai contoh 21 hari, maka ovulasi dapat terjadi sekitar hari ke-7 dan hari paling subur adalah hari ke-5, 6, dan 7. Nah, kalian juga bisa mengenali masa subur kalian dengan melihat tanda-tanda yang keluar dari tubuh kalian. Misalnya, meningkatnya jumlah lendir, nyeri di perut bagian bawah, suhu tubuh meningkat, payudara mengencang, dan perut kembung. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Dina Yulustari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung masa subur haid yang tidak teratur itu. Oke, sebelum masuk ke materi, tanda siklus haid tidak teratur itu apa sih? Jadi yang pertama, tanda siklus haid yang tidak teratur itu durasi antara hari pertama haid dengan hari pertama haid bulan berikutnya itu lebih lama dari 35 hari. Misalkan 40 hari ataupun lebih. Yang penting itu lebih dari 35 hari. Dan yang kedua, siklus bervariasi setiap bulan. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang jaraknya. Itu termasuk dari siklus haid yang tidak teratur. Lalu bagaimana sih cara menghitung masa subur haid yang tidak teratur itu? Cara menghitung masa subur haid yang tidak teratur itu bisa menggunakan metode kalender atau Ogino-Knaus. Lalu bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama adalah catat siklus haid dalam 6 hingga 12 bulan terakhir. Satu siklus haid itu dihitung dari hari pertama haid hingga hari pertama haid di bulan berikutnya. Lalu rumus menghitung masa suburnya itu di mananya? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, hari pertama masa subur itu diambil dari siklus terpendek itu dikurangi dengan 18. Lalu hari terakhir masa subur itu siklus terpanjang dikurangi dengan 11. Lalu bagaimana kalau siklusnya itu selalu 40 hari, 35 hari? Oke, jadi bisa diambil siklus terpendek itu adalah 35 hari. Maka hari pertama masa subur itu di hari 35 dikurangi dengan 18, yaitu hari ke-17. Oke, lalu hari terakhir masa suburnya itu kapan? Hari terakhir masa suburnya itu diambil dari siklus terpanjang. Dari kasus yang saya sebutkan tadi, itu menyebutkan bahwa masa paling lama haid itu 40 hari. Jadi 40 hari dikurangi 11. Lalu dapat diperoleh bahwa hari terakhir masa subur itu berada pada hari ke-29. Sehingga masa suburnya itu di antara hari ke-17 hingga hari ke-29. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.